Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Ramadhani dari kelas 3A akan mempresentasikan untuk tugas UAS Digital Entrepreneurship, yaitu tentang usaha bisnis. Baik, usaha bisnis yang saya ingin bangun yaitu Gria Bibit Alisya. Untuk pembahasan topiknya ada beberapa, yaitu ada latar belakang, tujuan dan manfaat, resiko, mitigasi dan proses bisnis, prototipe dan kode digital bisnis, kemudian jenis dan strategi marketing, dan yang terakhir anggaran bisnis. Untuk yang pertama yaitu latar belakang bisnis atau usaha. Dengan melihat kemajuan potensi bercocok tanam dan berkebun di Kediri dan sekitarnya, bisnis penjualan bibit tanaman merupakan bisnis yang menjanjikan untuk kedepannya. Dalam kondisi pandemik seperti ini, maka semakin banyak masyarakat yang memilih hobi untuk bercocok tanam di rumah maupun berkebun. Hal tersebut akan membuat bisnis penjualan bibit tanaman semakin banyak dicari oleh masyarakat. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, tujuannya yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai dunia tanaman, baik bunga maupun buah. Jadi untuk tanaman tidak hanya identik dengan bunga, melainkan ada buah juga. Kemudian untuk yang kedua, tujuannya yaitu menyediakan bibit unggul tanaman. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana untuk bercocok tanam. Yang keempat, menjalin kerjasama antara konsumen dan pemilik usaha agar lebih maju dalam bidang bercocok tanam. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan laba atau keuntungan. Untuk manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang pertama untuk diri sendiri atau pemilik bisnis, yaitu meningkatkan pengalaman dalam dunia bisnis dan bidang yang digeluti, yaitu tentang bisnis tanaman ini. Kemudian meningkatkan keterampilan dan dalam tindakan maupun lisan. Jadi untuk mengasah keterampilan dalam tindakan seperti untuk keterampilan bercocok tanam, berkebun, merawat tanaman, dan untuk lisan yaitu melatih untuk public speaking dengan pembeli atau pelanggan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan dengan adanya bisnis yang sedang dijalankan. Untuk manfaat yang kedua bagi orang lain atau konsumen yaitu mengetahui akan dunia tanaman atau bercocok tanam dan mendapatkan hobi baru yaitu bercocok tanam. Selanjutnya, risiko dari bisnis, yaitu tipe usaha penjualan bibit tanaman ini memiliki peluang risiko yang cukup besar, yaitu tanaman mati, produk tidak laku, dan kasus pencurian produk. Jadi, perlu adanya tingkat antisipasi yang lebih kuat lagi dalam menangani risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, mitigasi bisnis atau antisipasi yang dapat dilakukan untuk menangani risiko. Bentuk antisipasi yang dilakukan oleh usaha bisnis Gria Bibit Alisya ini terhadap kerugian yaitu pembatasan jumlah bibit yang digunakan, alat atau prasarana, dan sumber daya manusia yang menyesuaikan dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pemilik usaha bisnis. Jadi untuk melakukan antisipasi tersebut dilakukan pembatasan dalam jumlah bibit yang dijual atau penggunaan beberapa macam bibit atau juga alat yang digunakan. Dalam hal marketing, usaha bisnis Gria Bibit Alisya ini akan menggunakan media pemasaran paling terjangkau yaitu seperti sosial media dan marketplace. Untuk selanjutnya, proses bisnis yaitu diawali dengan pelanggan memesan produk secara offline maupun online. Jika offline langsung datang ke rumah atau pemilik bisnis, dan yang kedua melalui online media sosial yang akan diteruskan ke dalam pesan singkat WhatsApp. Untuk proses selanjutnya yaitu pelayanan. Yang pertama, pelanggan membeli di tempat, dan yang kedua pelanggan membeli melalui pesan di WhatsApp. Untuk proses selanjutnya yaitu kurir atau karyawan atau sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh pemilik usaha, yaitu mengirimkan produk. Yang pertama, membantu packing dalam pembelian offline, dan yang kedua, mengirim produk kepada pelanggan pembelian online. Dan proses berakhir.
Untuk selanjutnya yaitu desain bisnis digital seperti pada gambar berikut. Untuk objektif bisnisnya yaitu memperluas promosi dan meningkatkan penjualan bibit tanaman serta memberikan informasi tentang dunia bibit tanaman. Untuk kompetitornya atau pesaingnya yaitu florist atau toko bunga yang sudah terkenal dan juga breeder atau seseorang yang sudah pandai berkebun. Selanjutnya untuk acquisition yaitu keywordnya atau kata kunci yang dapat digunakan dalam usaha bisnis ini yaitu bibit bunga, bibit tanaman, seeds, dan juga plants. Untuk pengunjung per bulan diperkirakan kurang lebih 500 dan yang digunakan platformnya sosial media yaitu Facebook dan Instagram. Selanjutnya untuk frekuensi konten seminggu 3 kali, dan untuk conversions atau primary conversion goal yaitu tentang penjualan, promosi, edukasi, dan akses media sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang prototype dan digital business. Prototype adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Jenis prototype yang digunakan merupakan serangkaian informasi pada bisnis Gria Bibit Alicia ini yang akan berjalan. Serangkaian informasi tersebut dicantumkan dalam sebuah poster yang akan ditampilkan pada gambar berikut ini. Nah, ini untuk prototipe-nya atau digital kontennya dibuat dalam bentuk poster berisi tentang gambar bibit tanaman dan bibit buah dengan isian bibit dan good packing produk untuk menarik pelanggan, dan juga tertera contact person yaitu nomor WA dan juga sosial media yang akan digunakan. Untuk selanjutnya jenis digital marketing yang akan digunakan pada Gria Bibit Alicia ini yaitu ada dua. Yang pertama social media marketing dan juga video marketing. Untuk yang pertama social media marketing yaitu jenis digital yang bentuk pemasaran digitalnya menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis melalui cara berbayar dan non berbayar. Terdapat beberapa platform yang digunakan pada usaha ini yaitu Facebook dan juga Instagram. Dua platform yang akan digunakan tersebut merupakan platform yang sampai saat ini masih sering digunakan atau dikunjungi para calon konsumen dan yang paling populer juga. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jenis digital social media marketing maksud saya yaitu kelebihannya yang pertama fleksibel, yang kedua biaya operasional murah, dan yang ketiga akses yang luas dan mudah dijangkau. Nah, untuk kelebihan ini termasuk sangat bagus karena tidak memerlukan biaya yang banyak dan juga akses yang sangat mudah melalui ponsel yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan untuk kekurangannya yaitu persaingan yang cukup ketat karena pada dunia marketing di sosial media seperti Facebook dan juga Instagram marak sekali orang yang berjualan. Jadi persaingannya dirasa cukup ketat. Untuk selanjutnya yaitu video marketing. Jenis digital marketing yang digunakan oleh bisnis ini selain sosial media marketing adalah video marketing. Video marketing adalah suatu metode pemasaran baru dalam marketing online yang menggunakan media video. Jenis video marketing yang akan digunakan adalah video edukasi dan juga informasi mengenai tentang dunia tanaman. Video marketing ini bisa berisi rekaman tutorial perawatan bibit tanaman dan buah, kemudian informasi-informasi seputar bibit tanaman baru dan sebagainya. Dalam menjalankan video marketing akan menggunakan platform YouTube sebagai medianya. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama kelebihan yaitu lebih mudah menjelaskan tentang bisnis yang dijalankan, dan yang kedua dapat menampilkan reaksi testimoni secara jelas. Jadi untuk kelebihan ini dalam video itu dapat dijelaskan lebih mudah, lebih jelas tentang bisnis yang sedang
dijalankan dan juga informasi yang diberikan, serta menampilkan reaksi para pembeli atau konsumen dengan baik. Untuk kekurangan, yaitu yang pertama, pembuatan video memiliki tantangan, dan yang kedua, persaingan edit video. Jadi dalam kekurangan video marketing ini diperlukan keahlian khusus dalam membuat video dan juga mengedit video agar lebih baik dan mudah dipahami oleh para calon konsumen. Untuk selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan digunakan pada bisnis Gria Bibit Alicia ini yaitu yang pertama, membuat iklan melalui jejaring sosial, dan yang kedua, melalui brosur, poster, dan juga banner. Yang ketiga, mengandalkan informasi dari pelanggan ke orang lain, dan yang keempat, melalui mulut ke mulut. Jadi strategi pemasaran yang akan digunakan pada bisnis ini yaitu melakukan pembuatan iklan di jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, dan juga membuat brosur, poster, dan banner yang akan dipasang pada jalan-jalan atau menyewa baliho. Selanjutnya, mengandalkan informasi dari pelanggan atau melalui mulut ke mulut, yaitu dimanfaatkannya informasi dari pelanggan pertama yang kemudian diberitahukan kepada pelanggan-pelanggan yang lain agar lebih tahu tentang bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang anggaran bisnis yang akan dirancang dalam gambar berikut ini, yaitu ada dua. Yang pertama, modal produksi dan kerja terdiri dari bibit buah, bibit bunga, pupuk, dan juga sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu modal investasi terdiri dari tempat, yakni halaman rumah sendiri, kemudian perlengkapan usaha, dan juga biaya operasional. Total keseluruhan dari dua modal yang akan dianggarkan yaitu 3.600.000 ditambah 6 juta, yaitu 9.600.000. Baik, sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS Digital Entrepreneurship. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.